Setelah mudah-mudahan nggak kecepatan, mudah-mudahan masih keikut, dan kenapa saya bilang balance sheet penting, akumulatif dari yang transaksi-transaksi sejak awal ya. Dan setelah itu kalau teman-teman udah sama-sama ikutin dari tadi, udah lebih paham tentang balance sheet, kita masuk ke profit and loss. Profit and loss itu simple konsepnya ya, sama seperti kita jualan di warteg sama kayak kita buka toko kelontong aja. Kalau dapat duit lebih gede daripada keluarin duit, udah pasti untung. Dapat duit lebih kecil daripada keluarin duit, ya udah pasti rugi. Mau digolongkan ntar revenue-nya apalah namanya, jelimet-jelimet gitu, ruwet, ya tetap aja itu kan adalah revenue. Mau cost-nya ruwet, gimana ya tetap aja itu cost, keluar duit. Dapat duit, kurangin keluar duit, profit aja. Udah rumus dari dulu sih. Kalau ini investor setuju, revenue kurang cost harus sama dengan profit. Tidak ada investor yang bilang revenue kurang cost tidak sama dengan profit. Nah itu mungkin bukan investor. Nah kalau balance sheet bisa beda ya. Kalau ini semua setuju, revenue kurang cost ya profit. Nah revenue apa sih? Revenue ya yang tadi itu jualan ayam, jualan inventory, jadi teman-teman jangan sampai bingung juga kalau ngelihat laporan keuangan namanya macam-macam. Ini revenue apa ini cost? Nah, cost-nya juga simple. Ini adalah biaya-biaya yang dikeluarin. Isinya bisa macam-macam ya komponennya. Jadi kayak ini nih, kita lihat aja contoh DSNG. DSNG lagi, profit and loss. Ini ada penjualan ya. Sekali lagi ya, saya tanamkan pemahaman di dalam profit and loss tidak semuanya ini cash loh. Di dalam profit and loss ini ada unsur-unsur non cash. Jadi kalau emiten atau perusahaan bilang penjualan dia 6,7 triliun, tidak semuanya berarti dia sudah mendapatkan 6,7 triliun di dalam 1 tahun tersebut. Sebagian kan ingat ada yang dalam bentuk piutang usaha, belum dibayar. Tapi secara standar akuntansi, ya ini harus diakui sebagai penjualan, walaupun ada yang sudah dapat duitnya dan ada yang belum dapat duitnya. Jadi sekali lagi ingat, di dalam profit and loss tidak semuanya berupa cash ya, jangan salah kaprah. Di dalam beban tidak semuanya sudah keluar cash. Ada yang masih belum keluar cashnya, ada yang masih dicadangkan. Contohnya kayak listrik, bulan depan bayar, bulan ini sudah jadi beban ya. Dengan adanya pemahaman seperti itu, teman-teman bisa lebih skeptis dan kritis kalau melihat profit and loss. Oh, profit and loss ya mungkin ada perusahaan yang sengaja nambahin beban-beban yang belum keluar secara cash supaya labanya lebih kecil, bayar pajak lebih kecil. Ada perusahaan yang sengaja menambahkan penjualan walaupun duitnya belum ada. Tujuannya apa? Oh, supaya kelihatan bagus profitnya, supaya dapat pinjaman bank yang baru. Jadi ada tujuan-tujuan tertentu kalau baca laporan keuangan yang mungkin ingin dicapai oleh perusahaan. Ya kita harus skeptis juga. Jadi maksudnya membaca laporan keuangan profit and loss itu perlu skeptisisme juga. Tidak semata-mata percaya juga. Kalau misalnya, wih, ada revenue, forex-nya gede, atau ini penjualan yang hanya, atau item yang hanya terjadi 1 tahun doang, tahun-tahun depan nggak ada. Ya berarti normalnya bisnis itu tidak ada item itu, ya kan? Dia hanya ada 1 kali doang, one off kita sebut ya. Nah ini sih lebih simpel ya, maksudnya konsep profit and loss di mana-mana dari kecil juga kita udah tahu pasti untung rugi, apa-apa untung rugi. Nah, tinggal kita klasifikasiin aja yang mana nih yang beban pokok penjualan. Ini simpel ya, ini cara penyajian akuntansi kayak gini. Akuntansi meminta semua laporan keuangan disajikannya seperti ini supaya bisa diperbandingkan. Tapi teman-teman nggak usah pusing juga, pokoknya penjualan kurangin beban. Ya sama aja kayak kita jual ayam goreng per kedel tahu tadi 5.000, 10.000. Kalau jualannya itu dengan biaya beli ayamnya 4.000, 3.000 berarti kan itu namanya laba kotor ya, gross profit di warung Tegal. Dari laba kotor jualan ayam per kedel tahu tempe itu ya kita masih mesti bayar biaya-biaya lain kan. Ada biaya karyawan, belum lagi biaya sewa tempat di warung Tegalnya berada, ada lagi biaya misalnya, woi pasang influencer di IG warung Tegal Asri gitu kan di
pakai influencer, nah itu biaya penjualannya. Terus belum lagi pakai accounting, pakai pencatatan, ya itu udah warung Tegal kelas McDonald kali lah ya. Nah, itu beban-beban tersebut harus dikurangkan dari gross profitnya ayam tadi, yang satu potong ayam 7.000, ya kan? Itulah yang didapat sebagai operational profit. Jadi kalau operating profit ya pengertiannya itu doang. Nggak usah pusing-pusing. Baca laporan keuangan nggak usah pusing. Ini kan berkomunikasi. Bisnis mengkomunikasikan tentang apa yang terjadi melalui bahasanya akuntansi. Ya, dari situ ya udah dapat laba sebelum pajak, potong pajak, semua bisnis pasti sekarang ada harus bayar pajak ya, dapat profit. Simple ya. Jadi maksudnya, tapi banyak orang lebih mendewakan profit and loss sih daripada balance sheet. Profit and loss menggambarkan apa? Lamanya bumi mengelilingi matahari. 1 tahun itu doang. Sementara balance sheet bisa menggambarkan ritme, tren, konsistensi, bagaimana manajemen menjalankan bisnis. Apakah dia komposisinya lebih heavy di fixed asset, lebih heavy di liabilities, pinjaman berbunga. Oh, banyak hal bisa diceritakan dari hal-hal yang akumulatif dibandingkan satu lembar profit and loss yang cuman cerita untung ruginya, ya kan? Nah, cuman kalau kadang-kadang kan trader atau trading senangnya lihat, wih ini pokoknya laba lagi naik nih, sebodoh amat. Ini naiknya karena apa? Pokoknya laba, profit go to the moon, hajar. Ya udah, profit and loss jadi gitu fungsinya kan. Oke, kalau teman-teman udah paham profit and loss, kita move ke next-nya. Cash flow, tadi yang saya jelasin, laporan arus kas. Jadi kalau laporan arus kas, itu teman-teman bisa lihat juga di dalam laporan keuangan emiten, halaman depan ada neraca, terus ada profit and loss, halaman yang berikutnya itu ada laporan arus kas. Seperti yang tadi saya jelasin, laporan arus kas menggambarkan cash in, cash out, cash in, cash out. Jadi perputaran darah di dalam bisnisnya itu. Darahnya itu ngucur kemana, kita bisa dapat darah baru itu dari siapa. Tapi kalau di akuntansi masih dibagi lagi, ada yang namanya operating cash flow, ada yang namanya investing cash flow, ada yang namanya financing cash flow. Nggak usah bingung, ntar saya jelasin satu-satu. Gampang kok, nggak pusing. Operating cash flow artinya duit di dalam kegiatan operasionalnya dia. Jadi kalau si warteg pergi ke pasar, jualan tiap hari, terus beli sayur, bayar suppliernya, itu yang tergambar di dalam working capital dan yang tergambar di dalam business payable, perputaran uangnya itu itulah yang namanya operating cash flow atau kas yang berputar di dalam operasional. Cash in tambah cash out ya. Duit masuk berapa sih? Duit keluar berapa sih? Itu aja. Hati-hati terhadap perusahaan yang duit keluarnya lebih banyak daripada duit masuknya. Berarti kan kemampuan operasionalnya dia untuk mendapatkan uang tidak bisa menutupi biaya-biaya yang harus dia bayarkan. Jadi kalau misalkan dia harus bayar sayur, daging, tempe, tahu, dan segalanya lebih besar daripada jualannya, maka mungkin aja ini perusahaan atau si warteg ini berada di lokasi yang tidak tepat. Nggak laku gitu kan, jarang orang yang mau beli, tapi dia bayarnya lebih banyak. Nah, ada juga emiten-emiten yang seperti itu. Hati-hati dengan perusahaan yang operasional cash flow-nya aja minus terus-menerus ya. Apalagi 4 kuartal terus-menerus. Itu berarti perusahaan ini punya masalah sih di operasional. Entah ada masalah di operasionalnya tidak efisien, atau ada masalah sesuatu yang tidak kita ketahui, kenapa kok perusahaan lain di industri yang sama bisa positif operasionalnya, dia doang minus. Ya kan berarti ada masalah di dia. Industrinya sama kok, jualannya sama, warteg yang ini laku, bisa untung, bisa nambah warteg baru, kenapa yang situ malah harus tutup gitu kan. Nah itu jadi untuk melihat sesuatu peredaran kas dari operasionalnya, teman-teman boleh lihat di yang namanya operating cash flow atau cash flow from operation.
Udah simple, pengertiannya gitu doang ya. Ini contohnya di DSNG. Ya, ini kalau di DSNG contoh ya, ini saya kasih lihat ada yang dia terima uang dari si pelanggan, ada yang dia harus bayar uang ke pemasok, ke karyawan, aktivitas operasi lain-lainnya. Nah, ini kita kasih warna hijau sama seperti yang tadi warna di working capital sama warna di business payable-nya. Jadi inilah jembatan penghubungnya. Kalau di profit and loss itu ada beban-beban yang non cash, kalau di cash flow udah pasti ini semua nyangkutnya tentang cash doang. Namanya juga cash flow gitu kan. Nah, itu semua nyangkut tentang cash-nya. Nah, komponen kedua kalau baca laporan arus kas yang kita namakan cash flow from investing. Jadi perusahaan kalau operasional, tadi kita udah bahas working capital sama business payable, ada juga dia itu investasi kemana. Investasi kemananya itu di grouping ke dalam cash flow from investing. Jadi contohnya penggunaan kas dia itu dipakai untuk beli laptop baru, beli gedung baru, kalau di warteg beli kompor baru untuk gantiin, beli oven, beli wajan, ganti rak, dan lain-lain. Nah, itulah yang kita keluarkan uang untuk CAPEX. CAPEX itu artinya capital expenditure atau pengeluaran untuk fixed asset, aset tetap, ya gampangnya gitu. Nah, ini menggambarkan, menjelaskan duitnya itu lari kemana aja. Oh, lari ke beli tanah, lari ke beli mobil. Jadi sama kayak teman-teman di keuangan rumah tangga udah dapat gaji nih, gaji itu net cash flow operation. Jadi kita ke kantor tiap hari kerja dibayar gaji kan. Nah, itu cash flow from operation. Terus cash-nya itu dipakai sama teman-teman buat apa? Oh, beli mobil baru, cicil KPR, beli handphone baru. Nah, itu kan aset tetap. Nah, itulah yang tergambar di dalam cash flow from investing. Simple ya, mirip seperti dompet sendiri aja. Nggak usah pusing-pusing ngelihat laporan keuangan, lihat aja dompet sendiri. Nah, cash flow from investing itulah yang di summary dikumpulkan di dalam poin kedua tentang investnya kemana aja. Apakah investasinya itu bagus? Contohnya, tiap gajian ganti handphone. Nah, itu kan ganti handphone belum tentu aset produktif kan? Sama juga, perusahaan juga bisa gitu. Dapat duit, beli aset-aset yang nggak produktif. Contohnya, beli pesawat jet pribadi untuk direkturnya, daripada beli lahan untuk pengembangan usahanya. Ya kayak gitu-gitu teman-teman jadi mesti aware. Sama persis seperti dompet pribadi kita, apakah duit yang kita keluarkan ini asetnya akan produktif, di emiten, di perusahaan juga mengalami hal yang sama. Apakah dia keluarin duit untuk fixed asset-nya itu produktif atau ternyata itu suatu aset yang hanya menghambur-hamburkan duit perusahaan saja. Itulah bagian kedua yang kita sebut cash flow from investing. Nah, setelah kita tahu operating, investing, kita masuk yang bagian terakhir di cash flow. Nah, ini kalau mau diwarnain ya, supaya lebih gampang juga, kita kasih warna sama seperti yang tadi. Ini untuk kalau di DSNG contohnya dia beli aset tetap, terus dia tambahin biaya-biaya perkebunan, dia tambahin pengembangan lahan kelapa sawit. Ya, ini yang kita kategorikan sebagai investing cash flow. Duitnya lari ke mana aja secara investing. Oke. Poin terakhir atau poin ketiga di dalam laporan arus kas, karena perusahaan itu beroperasi bukan hanya dengan duit sendiri, dia beroperasi dengan duit orang lain juga yang disebut other people money atau dari pinjaman bank, dari leasing, dari obligasi, maka ada yang bagian akuntansi memisahkan pengeluaran dan penerimaan tersebut sebagai cash flow from financing atau cash flow pendanaan. Jadi simpelnya ini menggambarkan kalau si perusahaan ini dapat duit pinjaman, oh duit pinjaman tahun ini bisa dapat 500 miliar, keluarin obligasi 400 miliar lagi, itu udah berapa? 900 miliar. Ya berarti dia dapat uang dari financing atau pinjaman uang orang lain 900 miliar duitnya masuk.
Tapi jangan lupa pinjaman kan harus dibayar. Dia keluarin duit misalnya tahun itu untuk bayar pinjaman 200 miliar, bayar obligasi 300 miliar. Oh berarti duit masuk dari pinjaman baru 900 miliar, duit keluar untuk bayar pinjaman yang harus jatuh tempo tadi 500 miliar. Netnya 900 kurang 500, 400 miliar. Itulah yang digambarkan di dalam cash flow from financing ini. Jadi simple ya. Kalau operation ngomong hasil kas dari berusaha beroperasi sebagai warung Tegal berapa, kalau investing ngomong duit yang didapat itu dikeluarin jor-jorannya kemana, ke aset atau ke hal yang produktif atau yang tidak produktif. Kalau financing ngomong ini kita dapat duit pendanaan dari mana lagi sih? Apakah dari suntikan pemegang saham, si pemilik warung Tegal? Apakah dari pinjem bank? Ataukah kita dari obligasi? Nah, ini yang disamerikan ke dalam cash flow from financing. 3 item tersebut, operating, investing, financing, menjadi net cash flow statement. Berarti inilah kenaikan penurunan kas dari perusahaan tersebut selama tahun berjalan. Itu yang tergambar di dalam 3 komponen ini. 3 komponen ini dibuat untuk memisahkan lebih gampang aja pengamatannya. Oh dari operasional berapa sih, dari investing berapa sih, dari financing berapa. Tujuannya cuma itu. Tapi intinya kan kalau semuanya itu kita dapat duit kas dari mana, kita keluar kas kemana. Udah simple aja. Cash flow statement cuma gitu doang. Gak usah pusing. Gampang ya? Wah, gampang loh. Kursus singkat bahasa akuntansi kan cuma dari tadi saya ngecap-ngecap kayak di warung kopi aja kan. Gampang. Kita lihat contohnya kalau di DSNG cash flow from financing-nya. Dia ada terima uang dari utang bank jangka pendek. Terus dia ada lunasin utang bank jangka panjang. Dia ada terbitin obligasi baru. Nah, ini semualah contoh-contoh dari cash flow. Ya, cash flow from financing. Nah, kita bisa lihat contohnya Pak Budianto setelah ngecap ngalor ngidul panjang lebar kayak gitu, ntar hasilnya kayak gimana sih modelnya? Hasilnya saya boleh tunjukin ya. Hasilnya yang kita bikin di TRI seperti gini modulnya. Bentar ya, saya buka dulu study case kita. Jadi teman-teman bisa ngelihat, oh kalau saya udah bisa memahami bahasa akuntansi, saya mau menuangkan ke dalam kertas kerja, akan tampak hasilnya seperti apa sih? Nah ini saya coba kasih lihat ya. Kita lihat contoh study case yang consumer good gudang garam. Ya. Ini contoh study case yang kita bikin untuk emiten gudang garam. Jadi ada analisa-analisanya. Nah, seperti inilah kita buat di dalam Excel spreadsheet. Kita buat untuk selama 10 tahun dari 2011 sampai 2020. Tadi yang saya jelaskan kita sudah kategorisasikan ke dalam working capital, cash receivable, inventory. Kita juga lihat turnover-nya, kecukupan cash buffer-nya, bagaimana. Terus juga kita pilah lagi ke dalam fixed asset. Fixed asset-nya itu apa saja. Dan kita kategorikan yang bukan working capital dan fixed asset sebagai other. Dari sini kita bisa melihat contohnya nih ya, bahwa asetnya gudang garam itu komposisinya terdiri dari 60% working capital, 35% fixed asset, 4% others. Jadi gampang kan ngelihatnya bahwa oh gudang garam ini ternyata perusahaan yang cukup heavy di working capital yaitu 60%. Sementara fixed assetnya nggak perlu banyak-banyak 35%. Kalau tadi kita lihat DSNG perusahaan kelapa sawit, masih ingat contohnya itu 70% fixed asset. Berarti DSNG adalah perusahaan yang cukup heavy capex ya. Jadi kebalikan dengan gudang garam, di mana gudang garam lebih heavy di working capital, perusahaan sawit DSNG lebih heavy di fixed asset. Nah ini contohnya seperti gini yang kita sudah gambarkan. Jadi kita bisa lihat nature dari bisnisnya. Consumer goods umumnya lebih heavy di working capital. Perusahaan-perusahaan tambang, batu bara, kelapa sawit itu lebih heavy di fixed asset. Nah, ada juga perusahaan sawit yang heavy di other. Nah itu yang tadi saya bilang. Kok perusahaan sawit bisa aset paling gedenya other sih? Fixed assetnya kecil, working capital kecil. Nah
Itu juga kita perlu ragukan, nih perusahaan sawit apa bukan sih sebenarnya. Dari sini juga kita udah gambarkan misalnya liability. Liability komposisi bisnis payable-nya gudang garam berapa persen, bisnis loan berapa persen, sama others. Jadi kelihatan lagi sekali lagi bisnis payable-nya si gudang garam 52% terhadap total liabilities, loan-nya hanya 31%, sisanya other. Nah, sama seperti cara yang tadi saya udah jelasin ya. Ini equity, ini cash flow kita udah summary-in lebih singkat. Ini profit and loss, cukup 2 halaman, tapi menggambarkan perjalanan gudang garam selama 10 tahun terakhir. Dan juga kita bisa mengupas atau menguliti, teman-teman bisa lihat berapa komposisi asetnya, heavy working capital, heavy fixed asset, komposisi liabilities-nya, heavy di business payable atau business loan, dan bagaimana juga komposisi profit and loss-nya, gross profit-nya berapa, terus juga operating margin-nya dia berapa, net profit-nya berapa, dan tren selama 10 tahun. Tujuannya apa? Supaya kita bisa mencari aspek kualitatif dari gudang garam. Ini kan baru secuil yang tadi saya bilang. Memahami apa yang diucapkan lawan bicara kita hanya sepenggal, tidak berarti kita memahami bisnis lawan bicara kita apa kan. Ini kan hanya memahami bahwa oh dia ngomong dari 10 kosakata, 10 kosakata itu kita ngerti loh. Jadi kita paham kalimatnya. Tapi kita ngerti nggak si gudang garam itu keluar duitnya paling banyak bayar apa, bagaimana dia jualannya, market share-nya dia berapa, terus ownernya siapa, growth di tembakau ini bagaimana, rokok ini ke depan hambatan-hambatannya apa, ini kan kita nggak ngomong ya. Saya juga siang hari ini nggak ngomong, itulah yang disebut aspek kualitatif. Nah itu masih banyak lagi laporan yang perlu kita bikin seperti ini gitu kan. Kita pecah lagi cost structure-nya, balance sheet-nya, cash flow-nya, produknya, bagaimana hambatan-hambatan ke depannya. Tapi saya tidak mau membingungkan teman-teman semua. Jadi kita cukup pada siang hari ini saya rasa tentang akuntansi ya, tentang yang tadi saya sudah jelaskan, pokoknya tidak usah bingung, tidak usah pusing bahwa semua itu kok sangat membingungkan. Ingat aja yang tadi saya udah sempat mention, aset, liabilities, equity, profit and loss, cash flow. Woi, kursus singkat bahasa kita dalam 1 jam 15 menit harus berakhir di sini. Jadi semoga teman-teman bisa dapat pencerahan, bisa lebih memahami apa yang mau diomong di dalam suatu bisnis. Lawan bicara punya 10 kosakata, kita at least paham lah ya, 6 atau 7, 8 setelah mengikuti kursus singkat bahasa tadi. Dan semoga semua lebih cuan, lebih matang, lebih dewasa dalam membaca laporan keuangan. Thank you teman-teman semuanya. Mungkin jawab pertanyaan accounting dulu bentar ya. Moderator bro kita bentar. Saya pilihin ya Pak Bio ya. Ya, thank you. Ya, Pak Bio, untuk pertanyaan saya ambil dari Natalia. Pak numpang tanya nih, apakah semua laporan ini yang diterbitkan tiap perusahaan yang IPO benar dan bukan hasil manipulasi? Pertanyaan cemerlang. Ini pertanyaan cemerlang ya. Pertanyaannya bagus ya. Kritis nih yang nanya. Memang kita kalau laporan keuangan perusahaan publik itu ada standar harus diaudit oleh kantor akuntan publik independen ya. Tapi sebagai salah satu bagian dari kantor akuntan publik, saya juga pernah mengaudit perusahaan-perusahaan publik. Itu memang kita penugasan kita berpegang teguh pada prinsip standar akuntansi keuangan dan standar auditing ya. Kita berusaha melakukan audit secara independen. Tapi tetap ada pembatasan tanggung jawab. Kalau teman-teman baca semua di laporan keuangan atau laporan opini auditor, di situ disebutkan pemisahan tanggung jawab. Apa pemisahan tanggung jawabnya? Tanggung jawab auditor adalah pada opini atas kewajaran laporan keuangan. Wajar ya, bukannya akurat, bukan benar loh. Auditor bertanggung jawab pada laporan keuangan ini wajar. Wajar itu artinya apa? Mukanya nggak menyong ke kiri, hidungnya nggak pesek, matanya nggak masuk gitu kan. Kalau itu hal-hal yang sangat tidak wajar.
berarti itu jelas-jelas manajemen tidak melakukan kewajaran atas laporan keuangan. Tapi ada pemisahan tanggung jawab berikut di paragraf kedua auditor, manajemen bertanggung jawab atas keakuratan atau kelengkapan dari data tersebut. Kalau auditor masuk ngaudit suatu laporan keuangan, dikasih folder laporan keuangan 10 biji, nih masuk nih ruangan situ. Ya udah, kalau ada yang nggak dikasih, dia bisa minta. Cuma kalau manajemen bilang itu datanya emang itu, nggak ada data lain, ya udah kita audit berdasarkan data yang tersedia dan kita tanggung jawabnya itu kita split. Data yang tersedia menunjukkan laporan keuangan wajar. Tapi apakah wajar ini akurat? Belum tentu ya. Jadi sekali lagi makanya saya bilang dari kacamata investor, skeptis lah. Skeptisnya bagaimana? Dengan memahami apa sih esensi dari bisnis tersebut. Bagaimana dia mendapatkan uang. Wajar nggak sih kalau nyatanya suatu restoran punya piutang usahanya gede banget. Kan restoran kayak tadi saya cerita warteg. Bebek bisa punya kas setara kas 450 miliar, tapi masa pajak PPN cuma paling 10-20 M nggak bisa bayar. Sampai harus di depan restoran, restoran ini belum membayar pajak. Gitu kan? Ini fakta yang sudah ada di lapangan. Tinggal apakah kita investor itu mau membuka mata kita dan meluangkan hati kita untuk melihat secara rasional, seperti itu kan pertanyaannya. Dan hal-hal yang gampang seperti ini, surprisingly, tidak bisa dilihat oleh kebanyakan orang, bahkan orang yang seharusnya bisa melihat tersebut, seperti itu, dalam artian profesional. Jadi maksudnya, ya itu aja yang saya bisa sampaikan, ada pemisahan tanggung jawab auditor dan manajemen. Auditor wajar, manajemen itu kelengkapan dan akurasi ya. Tapi kalau auditor dikasih data yang salah atau data yang tidak lengkap, ya itu wajar apa enggaknya juga tergantung data yang dikasih. Gitu aja. Be skeptical dalam menjadi investor. Makanya aset tidak harus sama dengan liabilities plus equity kan. Itu aja sih. Thank you nih, pertanyaannya cukup bagus dan kritis.